Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cerita yang sering kita lihat, kita dengar di platform ini, YouTube, tentang karomah kewalian dari Habib Ba'alawi. Semuanya luar biasa. Ada seorang yang mau memakamkan mayat, lantas menggali kubur, ternyata di situ ada kuburannya Habib, dan Habib yang ada di kubur itu langsung menengok ke atas dan suruh menutupnya kembali oleh si penggali kubur. Katanya si Habib ini sedang duduk di kursi lagi membaca sebuah kitab suci Al-Quran. Semuanya hebat-hebat cerita-cerita kewalian dari Habib Ba'alawi. Terutama ceritanya Al-Muqaddam yang mi'raj 70 kali sehari semalam, dan konon dia menaiki seekor kambing. Luar biasa, dan kambingnya ini yang sampai sekarang membuat saya bertanya-tanya, siapa tahu ada kita temukan anak cucu keturunan dari kambing itu. Tentu ini amat keramat, dan kalau dijual belikan tentu amat mahal sekali, karena nenek moyangnya ada kambing yang digunakan oleh Fakih Muqaddam untuk mi'raj dalam sehari 70 kali. Tapi sebelumnya nanti kita bahas, kita lihat dulu video berikut. Ada Habib yang ngomong kalau ada Habib yang bisa mi'raj 70 kali sehari. Kalau masyarakat percaya, dia tanggung jawab di akhirat. Karena orang yang percaya dengan itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena orang yang percaya dengan itu berarti mempercayai adanya mukjizat bisa dimiliki oleh selain Nabi dan Rasul. Nasnya Allah mengatakan bahwa mukjizat itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Contoh, ada Habib yang ngomong kalau ada Habib kan ada 38 kesesatan para Habib. Nah, itu saja dari kesesatan tersebut sebenarnya sudah masuk 5 dari 10 kriteria sesat MUI sebenarnya. Nah, tapi sayangnya MUI belum berani, masih perlu dorongan dari kita-kita. Makanya... Oke, kembali lagi ke pembahasan yang barusan kita lihat. Bagaimana MUI memandang ajaran-ajaran Ba'alawi ini, yang terang-terangan ya sering kita lihat, kita dengar. Nggak tahulah kalau Mukibin ini percaya atau tidak. Ya kalau percaya resikonya ini wau alam bisa keluar dari rukun iman dan rukun Islam. Bagaimana rukun iman menjadi 7 dan rukun Islam menjadi 6. Yang terakhir salah satunya yaitu untuk menjaga kota Tarim yang disucikan oleh Ba'alawi. Islam ini dibangun atas dasar 5 perkara yang dinamakan rukun Islam, dan itu tuntunannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beraninya, dengan keyakinan yang sepertinya tidak melanggar syariat, si Ba'alawi ini mempunyai ajaran sendiri, menambah-nambahi yang rukun Islam ini sejatinya 5 dijadikan 6. Itu maksudnya apa? Itu adalah pembodohan kepada kita-kita yang tidak sadar, yang memuja-muja mereka, dianggapnya benar-benar sebagai zuriyahnya Nabi. Nah, ini kekeliruan kita yang tidak sadar. Untuk mukibin, sadarlah mulai saat ini, karena rukun Islam itu ya 5 perkara, tidak 6. Bagaimana mungkin kalau benar-benar mereka ini cucunya Rasul, kok berani-beraninya menentang kakek mereka yang mengajarkan kita rukun Islam itu ada 5, ditambahi oleh mereka
menjadi 6, yaitu salah satunya menjaga kota Tarim, kota suci yang dianggap mereka. Bahkan banyak sekali berita-berita kalau Khabib Ba'alawi ini ya jarang yang naik haji. Nah, kalau naik haji atau umroh ya ke Tarim. Itulah kita mesti waspada. Terus yang kambing tadi, nah ini yang bikin kita penasaran, benarkah? Nah, ya untung saja itu cerita-cerita dari golongan mereka yang memang keturunannya ini mengunggul-unggulkan ya nenek moyangnya, bapaknya, kakeknya, engkongnya, sampai buyut-buyutnya ke sana itu selalu diceritakan mempunyai karomah-karomah yang luar biasa. Dan ini menurun, nanti si anaknya Khabib yang menceritakan itu akan menceritakan bapaknya kekaroman juga yang luar biasa. Walaupun itu ya cerita-cerita dongeng belaka, bohong, hanya untuk mendoktrin para mukibin yang intinya itu perbudakan. Setelah terpesona, setelah hatinya para mukibin ini takluk di hadapan Khabib, dengan gampang didawir dengan 1000 macam cara. Dari acara untuk sedekah jariah khol, atau terang-terangan ingin membangun pondok pesantren, atau mengadakan maulid, dan seterusnya banyak cara. Kalau Khabib ini ya kalau sudah mukibinnya ini terpesona, terpatri kepada dirinya, tentu lebih gampang. Ya kembali lagi masalah kambing tadi, maaf ini ngelantur omongannya. Kambing itu sekarang menjadi sesuatu yang dicari. Karena apa? Betapa sejarahnya, keramatnya kambing ini ketika dinaikin oleh pakai kodam sebelum Mi'raj. Nah, tentu si kambing ini kan mempunyai keturunan, dan keturunannya ini sudah sekian ratus tahun, tentu sudah banyak beranak pinak, entah sampai ke Afrika, ke Eropa, atau ke Amerika Latin, bahkan bisa jadi ke Indonesia. Atau jangan-jangan yang di Garut itu itu anak cicitnya, turunannya kambing pakai mukodam, makanya mahal. Siapa tahu ini hanya cerita, karena kambingnya pakai mukodam ini dulunya ini dari mana, apakah dari Arab atau dari Lebanon atau dari mana juga nggak jelas. Apakah ada kitab yang mencatat kambing itu dari mana, atau kambing itu juga rupanya seperti apa, kakinya 4 atau 6 atau 7, atau ketika kambing itu dibawa dinaikin si pakai mukodam ini apakah mengembik atau tidak, atau berapa lama berjalannya sebelum pakai mukodam ini Mi'raj 70 kali. Nah, penasaran kan? Nah, itu cerita-cerita semacam ini sekarang sudah ditepis banyak kiai, banyak ulama. Karena ya ketahayulannya, kekhurafatannya, kegedabrusannya. Masa mau Mi'raj membawa seekor kambing, dan kambingnya ini kan bukan kambing dari surga seperti buruknya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecepatan kilat seperti kalbar kil khotib, seperti kilat yang menyambar terbangnya buruknya Kanjeng Nabi kita. Tapi kalau kambingnya pakai mukodam, nggak tahu juga apakah minta makan dulu, kasih rumput dulu. Nah kalau sudah kasih rumput ini berarti waktu itu ya pakai mukodam juga mencari rumput dulu dong untuk ngasih makan kambingnya, supaya bisa diajak Mi'raj selama 70 kali sehari semalam. Kalau mukibin masih percaya dengan cerita-cerita seperti ini, ya monggo-monggo saja. Tapi resikonya ya diketawain oleh anak-anak pribumi lainnya. Kok enggak dipikir-pikir dulu
percaya rukun Islam ada 6, kemudian salah satunya mencintai Khabib. Bagaimana ini? Sementara rukun iman yang kita dapatkan dari guru ngaji kita yang bersambung ke atas ke wali songo sampai ke syekh dan seterusnya, itu ya mengajarnya rukun iman ini 6 perkara, bukannya 7. Jadi kenapa tadi disinggung masalah MUI kok belum atau tidak mengatakan paham ini adalah sesat? Bagaimanapun MUI ini juga butuh dukungan banyak pihak. Kalau pendukungnya ini banyak, gampang, dengan mudah, enteng, MUI ini akan memutuskan suatu perkara. Tapi kalau dukungannya lemah, ya mungkin tidak begitu berani. Nah, maaf ngomong, karena di dalam MUI sendiri ini kan ya banyak anggota yang dari ormas-ormas lain, ada yang dari Muhammadiyah, NU, bahkan mungkin juga ada Khabibnya. Siapa tahu, ya pura-pura aja nggak tahu. Nah, di situ kalau akan memutuskan satu perkara, tentu terjadi perdebatan dulu. Siapa menang, siapa kalah, atau siapa yang banyak dukungannya, siapa yang sedikit dukungannya. Dan kalau dukungannya ini lebih kuat, apalagi ada dorongan dari masyarakat yang mendukung, gampang sekali nanti MUI memutuskan hal-hal yang seperti ini. Rukun Islam yang seharusnya 5 jadi 6, jelas itu enggak benar. Rukun iman yang harusnya 6 jadi 7 dari gara-gara perbuatan Khabib ini juga enggak benar. Bisa dikatakan ini adalah ajaran sesat di dalam Islam. Begitu teman-teman. Untuk cerita kambing dari Fakih Mukodam, siapa tahu teman-teman atau mukibin ada piara salah satunya. Tolong dikembangkan. Nanti kalau sudah banyak dijual belikan, ini loh anak turunannya, cicinnya kambing dari Fakih Mukodam yang dulu dinaiki sebelum Mi'raj selama sehari semalam 70 kali. Nah, kalau nggak punya kambing turunannya yang punya Fakih Mukodam ini, ya cari saja kambing dengan dinamakan ini loh, kambing dulunya nenek moyangnya kambing ini, kambing yang diajak Mi'raj oleh Fakih Mukodam. Siapa tahu harganya melonjak tinggi, melangit, banyak keuntungan yang kita dapat. Ini juga kalau berani bohong, dobol, dan mulutnya ini enteng sekali untuk menipu orang. Jaga kesehatan, jaga Nusantara, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.